Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifin Idris, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antropobiologi, yaitu biologi dan manusia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang peranan biologi dalam kehidupan. Penerapan ilmu sains, khususnya biologi, tentu juga akan menimbulkan manfaat dan masalah bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu perlu adanya etika yang mengatur penerapan ilmu biologi dan disiplin ilmu sains yang lainnya. Ada banyak sekali aspek kehidupan yang sering kita jumpai sehari-hari untuk dijadikan kajian biologi terapan, seperti aspek pertanian, peternakan, budidaya ikan, budidaya pangan, dan lain sebagainya. Biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu biologi juga mengalami proses atau evolusi yang sedemikian rupa seiring dengan peradaban manusia yang semakin maju, baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pemanfaatan ilmu biologi dalam kehidupan manusia diantaranya dalam bidang yang pertama, pertanian. Hama dan gulma merupakan sumber kegagalan panen terbesar setelah iklim. Hama adalah binatang yang merusak tanaman pertanian, sedangkan gulma adalah tumbuhan pengganggu secara alami. Hama dan gulma dapat diberantas, misalnya saja dengan burung dan membersihkan secara manual. Tanaman pertanian membutuhkan unsur hara baik makroelemen maupun makroelemen. Namun seringkali unsur hara ini tidak dapat dipenuhi oleh tanah, sehingga manusia harus menambahkan unsur hara. Penggunaan hormon membutuhkan adalah jawaban untuk mengatur waktu panen yang tepat. Pemberian hormon auksin pada tanaman akan memperlambat kematangan buah, sedangkan pemberian hormon etilen akan mempercepat kematangan buah. Perbanyakan tanaman tidak selalu melalui perkawinan yang menghasilkan bibit. Perkembangan tanaman juga dapat dipercepat dengan metode cloning atau kultur jaringan. Yang kedua, kesehatan atau kedokteran dan farmasi. Transplantasi organ adalah pengganti organ tubuh manusia yang sudah rusak atau berfungsi lagi, dan menggantikan dengan organ tubuh yang masih sehat atau berfungsi dengan baik dengan cara mengambil milik seseorang pendonor yang sudah cocok dan tentunya bersedia untuk mendonorkan bagian organ miliknya. Bayi tabung merupakan semacam teknik biologi dalam ilmu kedokteran yang hingga saat ini cukup menjanjikan untuk mengatasi wanita yang tidak begitu subur. Seperti yang telah kita ketahui bahwa virus merupakan salah satu parasit yang sangat mengganggu bagi makhluk hidup, terutama manusia. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, seperti pemikiran manusia, mereka justru
mereka justru mengembangkan virus tersebut untuk menjadikan sebuah vaksin pada penyakit tertentu. Adanya penelitian terhadap perkembangan dari mikroba ini dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi ataupun pembuatan obat, meskipun pada umumnya suatu mikroban merupakan salah satu yang dapat merugikan, akan tetapi sama halnya dengan virus, beberapa mikroba memiliki manfaat yang diolah menjadi obat-obatan. Yang ketiga, peternakan biologi dapat dalam bidang ini digunakan untuk memproduksi bibit unggul dengan hibridisasi untuk hewan ternak. Hibridisasi sendiri adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh organisasi baru yang unggul dengan cara mengawinkan dua organisme berbeda varietas. Perikanan, manfaat biologi dalam bidang perikanan adalah untuk pelestarian sumber daya laut. Dalam hal ini ekonomi digunakan untuk menemukan tempat memudayakan ikan yang tepat agar diperoleh kualitas hasil tangkapan ikan yang baik. Pengembangan energi, hal ini ditandai dengan hadirnya biogas dengan manfaatan kotoran sapi dan hewan lainnya merupakan contoh nyata limbah hewan yang dapat dijadikan alternatif untuk pengganti energi. Rekayasa genetika, manfaat biologi dalam bidang ini adalah untuk membantu proses rekayasa genetika dan kultur jaringan. Pada rekayasa genetika akan dilakukan proses medikasi atau penimbulan gen untuk menghasilkan organisme baru yang unggul dari organisme sebelumnya. Industri, pada bidang industri ilmu biologi dapat banyak sekali digunakan terutama dalam bidang industri makanan dan obat. Pada industri makanan, biologi digunakan dalam pemanfaatan materi baik untuk menghasilkan makanan fermentasi agar tubuh lebih mudah menyerap nutrisi. Selanjutnya, peranan biologi dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan, biologi identik digunakan untuk meminimalisasi keberadaan zat pencernaan sehingga yang semulanya memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup. Berbagai makhluk hidup bisa diubah menjadi bahan yang memiliki keramahan terhadap lingkungan. Inilah solusi pada tepat untuk mengurangi berbagai dampak buruknya dan bisa lebih bermanfaat untuk yang akan datang tanpa memperparah kondisi akan semakin terancam. Pengelolaan kembali sampah plastik. Populasi dan dampak sampah plastik yang semakin hari semakin meningkat. Di zaman modern sudah jelas mencari lingkungan seperti halnya sungai, laut,
tempat umum lainnya. Kedua, membantu proses pendauran kotoran ternak. Banyak kotoran ternak yang terkumpul setiap harinya jika tidak diolah akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Yang ketiga, pengelola sampah dedaunan. Banyak sampah daun kering yang setiap harinya tidak bisa dihitung, dari khususnya pada saat musim kemarau pasti sangat mengganggu. Namun daripada tidak mempunyai manfaat karena hanya dibakar saja, lebih baik dimanfaatkan untuk diubah menjadi pupuk kompas. Yang keempat, penanganan pencemaran udara. Manfaat biologi di bidang pengelola lingkungan berikutnya yang mengenai kualitas udara, khususnya lingkungan berkotoran yang memerlukan penanganan lebih lanjut karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Yang kelima, penguraian pencemaran minyak. Pencemaran tidak hanya terjadi di udara ataupun di darat, namun sering terjadi juga di laut. Misalnya saja tumpahnya minyak bumi hasil eksplorasi di perairan laut tentu akan memicu kerusakan terhadap ekosistem di dalamnya. Yang keenam, pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan bakar. Sekarang ini sudah ada teknologi terbarukan pengganti LPG dengan memanfaatkan kotoran ternak yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan biogas. Proses pengelolaan kotoran ternak ini tentu saja menghasilkan bidang ilmu biologi. Yang ketujuh, konservasi sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, meliputi sumber daya alam yang bisa diperbarui dan juga sumber daya alam tidak bisa diperbarui. Konservasi merupakan salah satu cara yang baik dalam rangka ikut serta membantu melestarikan sumber daya alam yang diperbaharui. Kedelapan, menciptakan tata kota yang baik. Perencanaan dan pengelolaan tata kota yang baik harus melalui pertimbangan yang matang agar hasilnya lebih maksimal dan tepat sasaran. Yang terakhir, melakukan kegiatan penghijauan. Penghijauan atau nama biologinya reboisasi merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk melakukan penghijauan wajib memperhatikan cara dan teknik yang benar agar hasilnya baik. Berbagai jenis tumbuhan yang nantinya akan ditanam harus dipelajari terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan karakteristiknya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.